Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi komunikasi persuasif Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengolahan sampah. Anggota kelompok kami antara lain yaitu dari Aprilisari, Adi Bintang, Kori Patricia, dan Tiara Febrilia. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Aprilia kepada Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang. Kota Padang merupakan salah satu kota yang juga mengalami permasalahan tentang pengelolaan sampah. Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya, yang tentunya mengakibatkan peningkatan volume atau jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya. Masalah sampah yang terjadi ini dianggap sebagai masalah klasik yang dihadapi oleh Padang. Masalah ini bukan sekedar perkara pemerintah yang belum bisa mengelola sampah, namun problem sampah ini juga bermula dari minimnya kesadaran masyarakat dan kurangnya pemahaman yang memadai tentang pentingnya pemilahan sampah, daur ulang, dan pengelolaan sampah. Akibat dari minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang sampah, maka sering ditemui dan dijumpai tumpukan sampah yang berserakan di berbagai tempat, serta adanya tumpukan sampah yang tidak terkendali. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Poin pertama yaitu bagaimana strategi komunikasi persuasif Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah. Yang kedua yaitu apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam melaksanakan komunikasi persuasif sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kembali terima kasih kepada Aprilia. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dea Devinta. Kepada Dea dipersilakan. Kepada Dea dipersilakan untuk mempresentasikan. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Poin pertama yaitu menganalisis bagaimana strategi komunikasi persuasif Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah. Poin yang kedua yaitu menganalisis apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam melaksanakan komunikasi persuasif sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah. Selanjutnya itu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode ini menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Yang kedua, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang yang berada di Jalan Simpang Rambutan, Gunung Sari, Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Yang ketiga, informan penelitian. Yang pertama, Bapak Ihsanul Rizky ST,
kedua Agung Prayoga, 3 Herlin Octavia ST, 4 Yusrizal, 5 Nandar. Yang keempat, pedoman wawancara. Pedoman wawancara yaitu pedoman yang digunakan dalam melaksanakan wawancara. Pedoman wawancara ini berisikan tentang daftar pertanyaan yang diajukan kepada narasumber, yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan relevan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Adik Vinta. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Nanda Aulia. Kepada Nanda dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu pembahasan. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, komunikasi persuasif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang memiliki banyak jenis, seperti halnya komunikasi satu arah dan juga komunikasi dua arah yang dilakukan oleh DLH. Komunikasi satu arah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang yaitu dengan ajakan dan himbauan. Ajakan dan himbauan yang dilakukan pemerintah Kota Padang yaitu dengan mengajak masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan juga untuk tidak membuang sampah pada TPS liar yang berada di sekitar masyarakat. Komunikasi dua arah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang yaitu seperti halnya sosialisasi dan kampanye. Bukan hanya itu, komunikasi dua arah yang dilakukan oleh DLH Kota Padang yaitu melalui media sosial, sosialisasi yang dilakukan pemerintah Dinas Lingkungan Hidup yaitu dengan mengimbau lurah, camat, dan perangkat lainnya untuk membantu Dinas Lingkungan Hidup untuk menghimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan terutama di sungai atau di selokan karena akan menimbulkan bencana yaitu memicu terjadinya banjir. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nanda Aulia. Materi selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Kori Patricia Berna. Kepada Kori dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pada bagian pembahasan. Untuk kegiatan penegakan hukum Dinas Lingkungan Hidup, rutin melakukan pengawasan pada TPS liar. Dan jika kedapatan masyarakat melakukan pelanggaran, nanti akan diberikan teguran. Baik itu teguran lisan maupun teguran tertulis dengan meminta datanya, dan jika mengulangi lagi, maka akan dinaikkan ke tipiring. Nanti DLH akan menahan sementara KTP yang bersangkutan. Lalu DLH akan mengisi data mereka, maka selanjutnya akan diserahkan kepada Pol PP. Kemudian untuk proses BAP-nya akan diproses oleh PPNS oleh Pol PP. Nah, setelah BAP lengkap dari para sanksi, berkasnya lengkap, nanti akan dilanjutkan ke proses sidang. Nah, di sidang itulah nanti ditentukan berapa dendanya. Faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah di Kota Padang. Yang pertama yaitu pola pikir masyarakat yang kurang, yang kedua penegakan hukum, yang ketiga terkait pengelolaannya, yang keempat kurangnya anggaran pemerintah, dan yang kelima pembebasan lahan kosong. Sekian dari saya kembalikan. Terima kasih kepada Kori. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Wahyuni. Kepada Yuni dipersilakan. Baik, selanjutnya upaya yang dilakukan DLH untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah. Dengan menggunakan media komunikasi yang dilakukan oleh DLH Kota Padang, seluruh masyarakat dan pemerintah dari atas ke bawah memperhatikan. Jadi semua laporan atau informasi tentang sampah bisa sampai ke pimpinan, kepala dinas, camat, lurah, dan bahkan masyarakat. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang juga bekerjasama dengan pihak lain. Bentuk kerjasama tersebut yaitu berupa CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, ada juga LSM, Satpol PP, Ormas, dan bank sampah. Kalau dari masyarakat itu ada camat, lurah, dan sosialisasi masyarakat. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi, DLH memaksimalkan media sosial baik itu Facebook, Instagram, YouTube, dan internet untuk menggerakkan seluruh partisipasi dari lurah dan camat, dan ada juga bentuk layanan pengaduan online dan masyarakat bisa mengakses. Selanjutnya, manfaat komunikasi persuasif yang dilakukan oleh DLH Kota Padang. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, tingkat kesadaran masyarakat akan sampah sudah mulai membaik. Karena dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah, DLH melakukan komunikasi yang isinya berbentuk himbauan atau ajakan, bahkan mensosialisasikan peraturan dan konsekuensi.
ada aturan, ada undang-undangnya disampaikan. Dan jika melanggar akan ada sanksi. Artinya, sosialisasi yang dilakukan itu di samping adanya ajakan atau himbauan, ada juga ketegasan, yaitu ketegasan dari pemerintah jika seandainya melanggar akan dikenakan sanksi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yuni. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tiara Febrilia. Kepada Tiara dipersilakan. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari PJBL yang kami lakukan yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang telah menerapkan beberapa strategi komunikasi persuasif yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah. Beberapa strategi yang berhasil dilakukan antara lain penggunaan media dan poster, serta penyuluhan langsung kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan workshop. Strategi-strategi ini memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang relevan, menciptakan kesadaran, dan memotivasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan partisipasi dalam program pengelolaan sampah memainkan peran penting dalam mendorong perilaku yang berkelanjutan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tiara. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.